Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, kembali lagi dalam channel Keluarga Wise. Oke Bunda, dalam video kali ini saya mau berbagi tips tentang cara memperbanyak dan memperlancar ASI berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bagaimana nanti videonya Bunda? Ikuti lanjutannya ya. Baik Bunda, langsung saja ya. Tips yang pertama yaitu niat yang sungguh-sungguh. Jadi untuk memberikan ASI yang maksimal kepada buah hati kita, niat saja itu masih kurang Bunda, tapi harus disertai dengan niat yang sungguh-sungguh atau kesungguhan Bunda. Karena ini yang saya rasakan berdasarkan pengalaman saya waktu saya menyusui anak saya yang pertama dengan saya menyusui anak saya yang kedua. Jadi Bunda, ketika anak saya yang pertama itu, ketika saya melahirkan anak saya yang pertama, air susu saya itu belum keluar Bunda. Jadi karena belum keluar, sementara saya susui anak saya itu dengan sufor terlebih dahulu selama kalau tidak salah itu selama 2 hari Bunda. Setelah 2 hari air susu saya keluar, barulah saya menyusuinya dengan ASI Bunda gitu. Tapi sebelumnya ketika saya melahirkan Bunda, saya memang ada niat untuk memberikan ASI kepada anak saya. Tapi saya itu tidak berpikir Bunda, oh nanti ketika saya tinggal bekerja saya akan bagaimana nanti persediaan ASI untuk anak saya seperti itu Bunda. Saya berpikirnya ya udahlah, nanti ketika saya tinggal kerja anak saya kasih support saja, ketika saya pulang baru saya memberikan ASI pada anak saya seperti itu Bunda. Sehingga apa yang terjadi karena waktu kerja saya yang cukup lama Bunda, dari mulai jam 7 sampai jam 1, sehingga dan saya tidak memerah air susu saya sama sekali selama bekerja itu, sehingga itu menyebabkan air susu saya semakin lama semakin berkurang Bunda. Karena semakin sedikit itulah sehingga pada usia 8 bulan anak saya sudah tidak mau lagi menyusui kepada saya Bunda. Jadi mau tidak mau saya pun full memberikan anak saya sufor atau susu formula pada usia yang ke-8 bulan. Nah beda dengan anak saya yang kedua Bunda. Waktu pertama kali saya hamil itu saya sudah berniat Bunda bahwa saya akan menyusui anak saya ini selama 2 tahun. Sehingga ketika anak kedua saya itu lahir, saya pun berusaha untuk menyusui atau menyusukan payudara saya kepada anak saya Bunda. Meskipun itu hanya sedikit airnya yang keluar Bunda atau belum keluar sama sekali, tapi saya terus berusaha Bunda. Saya yakin bahwa nanti air susu saya akan keluar dan akan lancar seperti itu Bunda. Jadi untuk bisa memberikan ASI kepada buah hati kita itu Bunda, modal yang pertama itu adalah niat yang sungguh-sungguh dari kita. Nah sekarang tips yang kedua itu adalah doa. Begini Bunda, selama kita proses menyusui, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti Bunda. Jadi sebagai manusia, kalau menurut saya Bunda ya, hendaknya kita itu berdoa kepada Allah atau kepada Tuhannya kalau itu bagi yang beragama lain. Semoga kita diberikan kemampuan serta kelancaran dalam menyusui anak kita Bunda. Karena mungkin saja Bunda ada banyak hal yang terjadi ketika kita menyusui, misalnya sakit sehingga menyebabkan air susu kita itu berkurang, atau mungkin gangguan dari luar misalnya pekerjaan sehingga kita tidak sempat memerah air susu kita Bunda. Jadi kita itu hendaknya itu selalu berdoa Bunda, supaya kita itu diberi kekuatan dan kelancaran dalam proses menyusui sehingga waktu yang
waktu yang sesuai dengan target kita atau selama 2 tahun bunda, seperti itu. Nah, tips yang ketiga itu adalah pikiran yang positif. Jadi begini bunda, setelah kita berniat, kemudian kita juga berdoa, kita juga harus menumbuhkan pikiran yang positif, keyakinan kepada diri kita bunda, bahwasanya kita itu mampu menyusui anak kita sampai usia 2 tahun. Dan kita harus juga memunculkan keyakinan pada diri kita bunda, bahwa air susu kita itu lancar dan anak kita itu juga senang menyusu kepada kita. Jangan pernah terpikirkan sedikit pun bunda, atau mungkin coba dihilangkan bunda pikiran khawatir atau kegelisahan tentang air susu saya ini cukup atau tidak ya, anak saya ini kenyang atau tidak ya menyusu pada saya. Nah, itu dihilangkan bunda, pikiran-pikiran yang seperti itu. Kita harus memupuk keyakinan kita bahwa air susu saya lancar, air susu saya mencukupi anak saya itu kenyang atau cukup menyusu kepada kepada kita bunda, seperti itu. Di samping itu bunda, selama proses menyusui hendaknya pikiran kita itu selalu tenang, diusahakan untuk selalu tenang bunda, untuk selalu bahagia. Karena kalau kita stres bunda, misalnya kita memikirkan hal-hal lain atau mungkin masalah pekerjaan atau masalah rumah tangga, itu sedikit banyak akan berpengaruh pada air susu kita bunda. Jadi hendaknya kita itu selalu bisa menjaga pikiran kita untuk selalu tenang, untuk selalu bahagia, seperti itu bunda. Karena biasanya bunda, berdasarkan pengalaman saya itu kalau memerah ASI itu, kalau pikiran saya itu tenang, pikiran saya itu bahagia, itu cepat, ASI itu akan cepat penuh bunda. Biasanya 1 kali perah saya itu bisa sampai dapat 250 mili bunda. Tapi ketika pikiran saya itu apa ya bunda, kayak memikirkan hal lain, misalnya waduh ini saya harus cepat-cepat, kalau tidak cepat-cepat nanti saya terlambat, atau mungkin aduh pekerjaan saya belum selesai. Nah itu biasanya saya merasa air susu saya itu kok nggak penuh-penuh begitu bunda. Jadi mungkin saran saya itu hendaknya kalau bunda itu menyusui atau waktu merah ASI itu usahakan pikiran kita itu tenang, kita fokus pada anak kita. Atau kalau misalnya menyusui secara langsung pun juga berpengaruh bunda, seperti itu. Kalau kita sudah menyusui anak kita ajak bicara anak kita, terus kemudian kita tatap wajahnya, seperti itu. Nah itu akan memperlancar air susu kita bunda. Nah, tips yang keempat adalah intensitas menyusui bunda. Jadi agar air susu kita itu lancar dan juga banyak bunda, jadi sering-seringlah menyusui bunda. Biasanya bayi itu akan menyusui setiap 2-3 jam sekali bunda, atau mungkin seberapa banyak bayi kita itu meminta untuk dinyusui. Nah biasanya saya seperti itu bunda. Saya itu kalau setiap anak saya minta menyusui, saya selalu siap sedia untuk menyusui bunda. Tapi kalau misalnya anak kita itu tidur selama 2 jam atau 3 jam kok belum bangun, ya saya bangunkan bunda untuk saya susukan, seperti itu. Tapi kalau misalnya anak kita itu mungkin malamnya itu habis apa ya namanya, habis nggak tidur lama, kemudian paginya itu tertidur lama, nggak bangun, kita sudah berusaha membangunkan tapi kok belum bangun. Nah ketika kita merasa air susu kita itu keluar, maka hendaknya kita memerahnya bunda, dan mungkin itu nanti dibutuhkan untuk persediaan nanti bunda, seperti itu. Nah tips yang maaf bunda ya, ini saya sambil melihat catatan karena tadi saya buat sedikit konsep sebelum membuat video. Baik, lanjut. Tips yang kelima adalah makan dan istirahat yang cukup bunda. Jadi seperti ini bunda, kalau kita selama proses menyusui hendaknya kita itu harus memperhatikan makanan kita bunda. Jadi nggak harus banyak ya bunda ya, cukup gitu.
perhatikanlah juga kualitas makanan pun juga harus diperhatikan. Mungkin kita perlu makan makanan yang mendukung banyaknya ASI kita, mungkin seperti kacang-kacangan, sayuran, banyak minum air putih, makan juga buah-buahan, seperti itu Bunda. Dan juga kita harus cukup istirahat ya Bunda. Istirahat yang berkualitas, seperti itu Bunda. Meskipun kita sering terbangun, tapi usahakan kita ketika tidur itu tidak terpikirkan apa-apa Bunda, sehingga kita bisa tidur tenang, nyenyak, meskipun tidur kita itu sedikit tapi kualitasnya bagus, seperti itu Bunda. Karena itu akan berpengaruh pada air susu kita Bunda. Juga jaga kesehatan Bunda, karena kalau sakit itu biasanya air susu kita itu akan berkurang. Saya pernah waktu menyusui itu saya mengalami sakit tipes Bunda, sehingga badan saya itu panas, dan anak saya pun tidak mau menyusukan saya Bunda. Nah, itulah pentingnya menjaga kesehatan ketika kita menyusui. Selain itu, kalau kita sakit biasanya kan kita itu mengkonsumsi obat-obatan. Nah, obat-obatan itu juga sedikit banyak akan mempengaruhi air susu kita Bunda. Jadi penting bagi Bunda untuk makan yang cukup dan istirahat yang cukup agar kesehatan tetap terjaga, seperti itu Bunda. Tips yang keenam adalah cari informasi tentang bagaimana memperlancar ASI dan pentingnya ASI bagi buah hati kita. Begini Bunda, kalau kita banyak tahu tentang informasi, banyak juga melihat pengalaman-pengalaman orang lain, itu akan membuat kita lebih semangat dalam menyusui. Dan mungkin saja nanti apabila kita mengalami kendala-kendala ketika kita menyusui, itu kita akan menemukan banyak solusi untuk itu Bunda. Jadi sangat penting untuk mencari informasi atau melihat pengalaman-pengalaman orang lain selama menyusui. Sekarang kan banyak kita temukan di Google atau di YouTube Bunda tentang bagaimana memperlancar dan memperbanyak ASI. Oke, begitu saja video dari saya Bunda, semoga bermanfaat bagi bunda-bunda yang sekarang mungkin sedang proses menyusui.